Shalom, semangat pagi. Keluarga berkemenangan, pagi hari ini kita masuk kembali dalam Victorious Devotion. Mari Bapak Ibu, sebelum kita menjalani hari ini, kita mau terus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang baru, buat kesempatan yang baru yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan masih banyak rancangan-Mu yang Tuhan mau genapi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pagi ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, bila kiranya Tuhan yang memimpin, berbicara kepada setiap kami, sehingga apapun yang kami lakukan hari ini semuanya boleh menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan berfirmanlah Engkau bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar di dalam tema besar kita di bulan Juni, berbicara tentang iman yang memindahkan gunung ya. Dan hari ini saya ambil subtopik yaitu iman memilih taat. Kita belajar dari Kejadian 12 ayat 1. Saya bacakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, di sini ada kata-kata pergilah dari negerimu ya, itu kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ya, di sini saya beri satu garis besar ya, saya highlight, yaitu Abraham menaati perintah Allah tanpa tahu tujuan akhir ya. Sekarang saya mencoba mengimplementasikan kalau seandainya perkataan itu datang sama saya gitu. Nah, kalau seandainya siapa sih orang yang kita hormati atau orang yang berkuasa terus beri perintah sama kita? Oke, saya ambil contoh presiden ya, kasih perintah sama saya. Saat ini presiden kita Pak Prabowo. Seandainya Pak Prabowo ngomong begini sama saya, Lucy, pergilah dari rumahmu ke satu tempat yang baru, rumah yang baru, aku akan kasih sama kamu. Yang kasih perintah itu adalah seorang presiden. Seorang presiden gak mungkin kasih perintah main-main, bercanda gitu ya, gak serius gitu ya, ngeprank gak mungkin gitu ya. Tentu karena saya tahu yang kasih perintah itu adalah seseorang yang berkuasa ya, pasti saya gak akan meragukan. Nah, saya ya udah oke, saya pergi, yang kasih presiden perintah kok. Dan saya sangat yakin kalau memang apa yang diomongkan itu pasti lebih baik gitu loh. Pergi dari rumahmu yang sekarang gitu ya. Rumah saya sekarang ya cuman sepetak gitu kan. Cuman ya tanahnya cuma 50 meter. Ya udahlah, pergi-pergi aja. Itu kalau saya gitu ya. Nah, tapi ini Abraham Bapak Ibu ya. Abraham kondisinya saat itu, dia itu boleh dikatakan sudah punya segalanya ya di tempat dia tinggal gitu. Dan Tuhan menyuruh dia untuk pergi, tapi perginya itu dia harus tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya gitu ya, tinggalkan rumah bapaknya. Itu adalah tempat selama ini dia lahir, dia besar, dan dia nyaman di sana. Tapi Tuhan katakan pergilah engkau. Nah, dan Abraham tanpa babi bu, dia langsung menaati perintah Tuhan. Walaupun dia nggak tahu tujuan akhirnya kemana, tapi dia percaya, dia tahu tujuan akhir itu pasti yang terbaik bagi hidup Abraham. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dari sini saya simpulkan bahwa Abraham mau taat karena dia mengenal pribadi yang memberi perintah ya. Kenapa Abraham bisa taat? Ya dia tahu siapa sih yang memberi perintah, itu Tuhan gitu loh. Dan dia kenal, pengenalan dan kepercayaan akan Tuhan akan membuat kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau seringkali kita masih sering bimbang, goyah gitu ya dalam perjalanan iman kita, mungkin kita kadang-kala meragukan Tuhan gitu ya. Kok kayaknya Tuhan gak menolong saya, kok kayaknya Tuhan gak memberikan solusi atas masalah hidup saya. Kita mulai meragukan Tuhan, bahkan kita mulai undur dari Tuhan. Mohon maaf, saya harus berkata, mungkin kita belum mengenal Allah yang kita sembah. Mungkin kita belum mengenal secara pribadi Tuhan yang kita sembah, sehingga kita ragu. Benar gak sih dia itu Tuhan gitu ya? Benar gak sih Tuhan itu akan merancangkan yang baik dalam hidup saya gitu. Nah, iman tidak pernah tahu kemana ia dibawa, tetapi ia mencintai dan mengenal dia yang memimpin Bapak Ibu. Ini adalah perkataan dari Oswald Chambers ya. Nah, kata pergilah itu dalam bahasa Ibrani itu lek-leka.
itu adalah seruan pribadi dan penuh dengan desakan. Jadi dipaksa, ayo cepet-cepet gitu ya, didesak gitu loh. Nah, jadi lekleka ini artinya pergi dari diri sendiri ya, atau dalam arti lain putuskanlah dirimu yang lama gitu ya, dan pergilah dari sana. Jadi yang tadinya Lucy ada di sini, Lucy harus pergi dari sini pindah ke tempat yang lain. Nah, yang tadinya Lucy kondisinya seperti ini di tempat ini, Lucy harus tinggalkan ini, pergi ke tempat yang baru. Gitu. Nah, di sini Tuhan sudah merancangkan bahwa Abraham akan diberikan identitas yang baru. Jadi bukan Lucy yang lama lagi, Lucy yang tadinya tinggal di gang kaum fals ya, di gang sempit ya, yang kalau masuk aja ribet gitu ya. Nah, tetapi Tuhan mau kasih identitas yang baru Bapak Ibu. Jadi negerimu, keluargamu, rumah bapamu itu berbicara tentang identitas hidup kita yang lama, keamanan kita yang ingin Tuhan rubah. Ya, yang ingin Tuhan keluarkan serta bawa kita dari tempat kita yang lama ke tempat kita yang baru. Ketika Abraham menerima perintah dari Allah ini, Alkitab mencatat bahwa Abraham tidak pikir panjang. Abraham tidak tawar-menawar dengan Tuhan. Bahkan Abraham tidak mengeluh sekalipun. Ya, dalam Kejadian di situ diceritakan ya, ketika Tuhan memanggil Abraham ini usianya udah bukan usia muda lagi, 75 tahun Bapak Ibu. Ya, bisa dikatakan itu usia yang sudah lanjut gitu ya, meskipun zaman dahulu itu panjang-panjang gitu umurnya ya, tapi itu adalah usia bukan yang tergolong masih muda lagi ya. Itu Abraham kalau bisa dikatakan, ya udahlah Tuhan, saya udah tua, ngapain sih saya harus pergi-pergi lagi, udahlah di sini lah, udah enak nyaman gitu ya. Nah, dan Abraham itu sebagai kepala keluarga tentu dia punya tanggung jawab ya, dia harus bawa istrinya gitu kan, bahkan dia juga harus bawa anak dari saudaranya yaitu Lot ya, beserta dengan istrinya juga seperti itu. Nah, hal itu tentu bukan hal yang mudah untuk seorang yang tanda kutip sudah cukup berumur untuk pergi ke satu tempat yang baru. Tentu dia harus memulai hal yang baru lagi Bapak Ibu ya. Nah, dari sini kita belajar bahwa bahkan bukan hanya sekedar taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepada Abraham, tetapi tempat di mana ia berhenti untuk mendirikan tenda, di situ juga ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dalam perjalanan Abraham menuju ke tanah Kanaan, ke negeri yang Tuhan janjikan, setiap saat Abraham akan terus melakukan persekutuan dengan Tuhan. Di tempat baru dia akan dirikan mezbah yang baru. Dia akan berdoa di sana. Sekalipun waktu itu mungkin Tuhan tidak menampakkan diri kepada Abraham, tetapi ketika dia berada di satu posisi yang baru, Abraham selalu buka mezbah baru gitu ya. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, artinya bahwa Abraham menyadari semua yang ia lalui ya, perjalanan dia ya dari tanah Ur Kasdim terus bergerak menuju ke tanah Kanaan. Nah, selangkah demi selangkah dia lalui semua itu, dia tahu itu semua pertolongan Tuhan. Kalau misalnya dia udah sampai di titik ini, oh, saya sudah sampai di titik ini menuju tujuan akhir yang saya mau capai. Dia selalu bersyukur sama Tuhan, dia dirikan mezbah. Terus dia melangkah lagi, dia sampai lagi di titik yang baru, dia bersyukur sama Tuhan, dia dirikan mezbah. Dia sadar sepenuhnya bahwa perjalanan yang dia lalui semua itu karena pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dari sini saya simpulkan bahwa iman yang memilih taat itu dapat terjadi ketika kita selalu menjaga persekutuan dengan Tuhan. Selalu mendirikan mezbah doa. Doa akan membuat kita kuat di dalam iman kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, di dalam ketaatan kita, kalau kita memang gak punya iman yang kuat ya, kita gak akan bisa punya iman yang kuat kalau kita gak memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena ketika kita bersekutu intim dengan Tuhan, ya itulah kekuatan kita Bapak Ibu. Makanya jangan pernah meninggalkan mezbah doa. Mari terus bangun spirit kita, roh kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa-doa kita Bapak Ibu, dan tentu itu akan menguatkan roh kita, itu akan menguatkan jiwa kita, itu akan menguatkan hidup kita. Apapun tantangan, permasalahan, pergumulan apapun dalam hidup kita, pasti kita akan kuat karena ada mezbah doa. Kita terus terkoneksi dan terhubung dengan Tuhan. Tingkat iman kita ditentukan oleh tingkat ketaatan kita. Itu kata Jack Hyles ya. Nah, lalu poin yang berikutnya yang saya mau sampaikan adalah iman terlihat dari tindakan meski tanpa kepastian. Nah, firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Bahkan Tuhan berbicara kepada Abraham supaya meninggalkan berhalanya. Kita tahu pada masa itu Abraham masih punya berhala ya dari
eh, bapaknya, dari leluhurnya seperti itu ya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan bahwa ada kehidupan yang lebih baik dan harapan yang lebih tinggi dari apa yang telah dia harapkan sebelumnya. Nah, ungkapan perintah yang mengandung makna bahwa Abraham harus berpindah tempat dari kediamannya dan pergi ke tempat yang lain yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Tetapi juga mengandung makna bahwa Abraham harus meninggalkan zona nyaman dan kenyamanannya di tempat kediamannya. Bapak Ibu, mungkin saat ini kalau kita berada dalam kondisi posisi, aduh kayaknya zona nyaman kita Tuhan Tuhan sedang bongkar gitu ya. Yang tadinya kita hidup enak, sekarang aduh kok saya kayaknya lagi susah, menderita. Aduh tadinya sehat-sehat aja, sekarang saya kok kayaknya mengalami sakit penyakit. Oh tadinya saya nggak ada masalah, kok kayaknya belakangan ini banyak masalah gitu ya. Nah, kenyamanan kita mungkin sedang kalau sarang burung tuh ya, sedang diobrak-abrik, dibongkar mungkin oleh si induk burung seperti itu. Mungkin kondisi kita saat ini sedang seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kita sedang berada dalam zona yang tidak nyaman. Tetapi ketika kita mau terus menunjukkan iman kita tahu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan yang akan membawa kita kepada tujuan akhir yang mulia, tujuan akhir yang kekal. Tuhan Allah memerintahkan Abraham untuk pergi bukan hanya sekedar menikmati jaminan hidup yang Tuhan berikan kepadanya, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Abraham akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi satu hal, Abraham diberkati oleh Tuhan supaya dia bisa menjadi berkat buat orang lain. Catat, supaya dia bisa menjadi berkat buat orang yang lain. Ya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, seharusnya kita tidak perlu mempertanyakan tujuan Tuhan apa sih dalam hidup kita. Karena taat adalah bukti iman yang hidup. Amin Bapak Ibu. Yuk mari Bapak Ibu pastikan setiap hidup kita boleh terus bergantung kepada Tuhan. Kita mau terus memiliki iman yang taat. Apapun kondisi kita saat ini, kita memilih untuk taat. Taat terus pada panggilan Tuhan. Taat terus dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dan jangan pernah ada persungut-sungutan Bapak Ibu. Jangan pernah ada keluar dari mulut kita kata-kata yang mengeluh gitu ya. Kata-kata yang pertanyakan, aduh Tuhan ini gimana sih, sebenarnya Tuhan ini ada atau enggak. Amin Bapak Ibu. Biarlah kiranya iman kita terus dikuatkan, dan dengan iman kita memilih taat pada tuntunan Tuhan. Amin. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami memilih taat. Sekalipun Tuhan, kami belum melihat tujuan akhir dalam hidup kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan merancangkan hal yang baik, yang terindah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan terus percaya, dan kami mau berjalan dalam tuntunan firman-Mu, tuntunan Roh-Mu Tuhan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Teruslah hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus memberkati.